Hello everybody. Hi. Hello. Halo. Iya. Ya, paling iya. Oke Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Kedengeran nggak sih saya ngomongnya? Kedengeran nggak? Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua di sini. Kami rindu untuk selalu memuji dan menyembah-Mu, dan juga belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemahaman Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul daripada pemahaman Alkitab pada pagi hari ini tulisannya siap dibentuk ya. I already have the English translation for those who doesn't speak Indonesian, so I'm just gonna go Indonesian all the way. Okay. Ayat yang mengawali yang kita pakai untuk pemahaman Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-64, ayatnya yang ke-8. Mungkin kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Maaf, ini kalau yang untuk diisi terlalu kecil-kecil mungkin karena yang buat kan kecil. Jadi tulisannya mesti kecil-kecil. Oke. Kita semua pasti pernah mengalami proses pembentukan. Pembentukan kehidupan kerohanian. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, Change my heart, oh God, ya, ubah hatiku. Pasti Bapak Ibu tahu soal lagu ini ya. Di mana dalam lirik lagu tersebut dikatakan, Engkau pejunan, aku tanah liat, ya. Ingat lagu itu kan ya? You are the potter, I am the clay, ya. Engkau pejunan, ku tanah liat. Pejunan is a potter. P-E-J-U-N-A-N, ya. Pejunan. Ya, itu bahasa Inggrisnya the potter, ya. Pembuat tanah liat. Engkau pejunan, aku tanah liat. Mungkin Bapak Ibu lebih ingat lagu ini yang bagaikan bejana siap dibentuk gitu ya. Tapi sebetulnya kalau lihat dari ayat Alkitab bukan bejana yang mau dibentuk, tanah liat yang mau dibentuk ya. Jadi maksudnya lagunya bagaikan tanah liat siap dibentuk gitu ya. Tapi mungkin lebih cocok bejana. Jadi saya pilih lagu ini yang Change My Heart, O God, karena you are the potter, I am the clay. Engkau pejunan, aku tanah liat. Ya. Jadi berikut ini kita akan pelajari bersama mengapa Allah memakai perbandingan pembentukan bejana dengan pembentukan bejana diisi ya, dengan pembentukan karakter kita. Ya. Tuhan memakai perbandingan bejana dengan kita, ya, khususnya karakter kita. Yang pertama, ya, tanah liat yang digunakan untuk membuat bejana. Yang pertama, tanah liat yang digunakan untuk membuat bejana haruslah dibersihkan terlebih dahulu
ya, dari batu-batu kerikil dan gelembung-gelembung udara. Ya, jadi kalau tanah liat itu kan biasanya ada di sungai-sungai, di pinggir-pinggir itu kotor. Jadi kalau untuk dibuat bejana harus dibersihin dulu, pasir-pasirnya dibuang, ada gelembung-gelembungnya dibuang. Malahan dulu zaman dulu itu diinjek-injek ya, diinjek-injek supaya diadonin ya, tapi diinjek-injek ya, gitu. Dan kebetulan anak saya waktu di Turki dia bikin ini, tapi modelnya model sistem dulu, nggak ada mesin, jadi dia injek-injek gitu-gitu, adon-adonin ya, dibecek-becek. Jadi kita lanjut ya. Jadi sama halnya dengan kita, ketika kita akan dibentuk oleh Tuhan, harus dibersihkan dulu dari kehidupan masa lalu kita yang buruk, ya. Yang buruk, yang jelek, yang buruk. Yang jelek. Masa lalu kita yang buruk ya. Misalnya itu bisa diisi masing-masing sih sebetulnya ya. Misalnya kesombongan, ya, gak suka marah, iri hati, ngomelin orang, keduniawian ya kita udah nggak pikir-pikir mengenai surga, pikirnya yang seneng-seneng aja ya, keduniawian. Dan itu semua juga Tuhan harus bersihkan dahulu dari kehidupan kita ya, ketika kita akan dibentuk, sama seperti tanah liat itu. Yang kedua, setelah dibersihkan, tanah liat tersebut ditaruh di atas sebuah meja yang mempunyai poros ya di tengah-tengahnya. Meja itu bisa berputar. Mungkin Bapak Ibu pasti pernah lihat ya gambarnya. Sebetulnya saya mau print gambarnya, tetapi semua gambar yang mau di-print tidak bisa karena license. Jadi saya mau nggak bisa di-print karena itu gambar-gambar milik pribadi. Jadi saya nggak ada gambarnya. Tapi saya rasa Ibu Bapak tahu ya, ada meja yang berputar itu. Ya. Setelah itu, penjunan mulai membentuk tanah liat tersebut dengan menekan dan menahan agar tetap berada di poros tersebut dan dapat dibentuk dengan tangannya sesuai dengan bentuk yang diingininya. Ya, saya ulangi. Setelah itu, penjunan mulai membentuk tanah liat tersebut dengan menekan dan menahan agar tetap berada di poros tersebut dan dapat dibentuk dengan tangannya sesuai dengan bentuk yang diingininya. Ya, jadi begini ya. Harus ditekan-tekan, harus ditahan-tahan supaya tidak loncat daripada ke tengahnya itu, daripada poros tersebut. Jadi poros di tengah tersebut itu ya adalah ibarat Tuhan Yesus. Kondisi Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari pembentukan karakter kita. Ya. Jadi ketika kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mau kita berfokus, mata kita tertuju pada Dia, berpusat pada Tuhan. Ya. Pusat. Ibu-ibu saya ulangin ya, ibu-ibu. Ibu-ibu sebelah kanan saya ulangin ya. Poros di tengah tersebut adalah ibarat Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari pembentukan karakter kita. Tuhan membentuk kita sesuai dengan gambarannya. Ya. Ada di Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 27.
Rasa semua tahu ayat ini. Kejadian 1 ayat 27 ditulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Ya. Semua. Dan nomor yang ketiga, proses berikutnya adalah menambahkan bagian dari bejana yang telah terbentuk tersebut sesuai dengan fungsinya. Ya, proses berikutnya adalah menambahkan bagian dari bejana yang telah terbentuk tersebut sesuai dengan fungsinya. Misalnya dibentuk menjadi pot bunga, kendi, mangkok dan lainnya ya. Jadi ditambahin gagangnya, jadi dibentuk ya sesuai dengan fungsi yang diingini oleh pejunan tersebut. Lalu bejana yang sudah terbentuk menurut fungsi yang diinginkan oleh sang penjunan masih belum selesai. Masih harus disempurnakan melalui proses pembakaran agar menjadi bejana yang indah, yang mengkilap, gitu ya. Jadi ketika saya baca caranya waktu dia sudah selesai itu bentuknya sudah bagus, tetapi belum sempurna karena masih seperti belum mengkilap begitu. Jadi harus disempurnakan dengan proses pembakaran ya. Jadi kalau bejananya bisa ngomong ya nggak enak kan dimasukin pembakaran panas ya. Ya, tetapi nantinya kan akan menjadi mengkilap ya. Begitu pula kita. Proses inilah yang paling sulit yang harus kita hadapi. Ketika kita sudah dibentuk oleh Tuhan, kita sudah bagus ya, sudah percaya Tuhan, sudah bagus lah, sudah indah ya gitu. Kita sudah mengerti apa yang Tuhan inginkan, tetapi kita masih tetap ada, karena kita masih hidup di dunia ini ya. Jadi kita masih harus menghadapi hal-hal yang di dunia ini ya. Jadi begitu pula kita, proses inilah yang paling sulit yang harus kita hadapi, yaitu proses seperti proses dibakar tersebut. Proses di mana kita harus menghadapi masalah dan kesulitan. Kita harus menghadapi masalah dan kesulitan. Proses yang menyakitkan, ya. Jadi sama kayak bencana itu kalau bisa ngomong ya, mereka pasti teriak-teriak kesakitan ya. Seperti kita kalau menghadapi masalah atau problem kan kita nggak enak ya, rasanya hati kita sakit ya. Tetapi kita harus menghadapinya. Misalnya kita udah senang-senang, kita udah dibentuk Tuhan, kita udah percaya semuanya bagus, tiba-tiba ada sakit penyakit, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita dihianati oleh teman kita, atau kita udah pelayanan enak-enak di gereja, kita pelayanan kita senang melayani, dikata-katain pelayanannya begini, pelayanannya begitu ya. Sepertinya ada aja ya yang kita harus hadapi, dan inilah proses yang menyakitkan ya. Apakah kita dapat bertahan ya? Apakah kita dapat bertahan? Lalu seperti bejana yang sedang dibentuk, terkadang juga mengalami keretakan ya. Terkadang bejana tuh retak karena mungkin udara, mungkin
bahkan kadang-kadang pecah, ya, berkeping-keping, ya. Tetapi seperti dikatakan dalam kitab Yeremia 18 ayat yang keempat, coba kita buka ya, Yeremia 18 ayat yang keempat. Coba kita buka ayat Yeremia 18 ayat yang keempat. Dikatakan begini, ya. Ya, kadang-kadang bisa mengalami keretakan bahkan pecah. Tetapi seperti dikatakan dalam kitab Yeremia 18 ayat yang keempat, kita baca, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain. Jadi diulang lagi prosesnya, ya, dari permulaan. Jadi demikian juga Tuhan kita tidak akan membiarkan bagian hidup kita rusak menuju kebinasaan, ya. Jadi kalau kadang-kadang di tengah jalan kita jatuh, kita tidak menuruti, kita tidak taat pada Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk kita kembali. Kita akan mulai lagi prosesnya dari permulaan, dari tanah liat, terus jadi dibentuk lagi, ya. Tuhan akan membuat kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan memberi kesempatan pada kita dan mengulang proses pembentukan, dan pada akhirnya kita dapat menjadi bejana yang indah sesuai dengan gambarannya, ya. Jadi Tuhan akan selalu memberi kesempatan pada kita, walaupun kita jatuh, walaupun kita kadang-kadang tidak taat pada Dia, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu memberikan second chances pada kita, akan memberikan kesempatan. Yang keempat, semua bejana yang indah tersebut yang Tuhan bentuk, ya, mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Demikian pula kita, ya. Tadi seperti dia membuat pot bunga, yang untuk menyiram bunga, atau bunga ditaruh di sana, membuat kendi supaya kita bisa minum, ya. Jadi demikian juga kita diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Kita semua masing-masing unik, ya, di mata Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Dia mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk dalam menciptakan kita, yaitu menjadi perpanjangan tangannya, ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi alat untuk menggenapi rencananya yang indah, ya. Jadi kita diciptakan Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Perpanjangan tangan Tuhan yaitu Tuhan mempunyai banyak pekerjaan di bumi ini, ya. Mau diulangi? Ya, diulangi. Oke. Yang ibu-ibu ketinggalan dulu, ya. Karena Leni ketinggalan kereta, jadi ketinggalan semua. Ya, saya bacakan sekali lagi untuk ibu-ibu sebelah kanan. Semua bejana yang indah tersebut mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Demikian pula kita diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia, yaitu menjadi perpanjangan tangannya dan menjadi alat untuk menggenapi rencananya yang indah, ya. Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah bagi kita, dan kita ini diciptakan bukan begitu saja. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan, dengan He has purpose in our life, ya, to fulfill His beautiful plan, ya. Dan kesimpulannya saya ambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita baca lagi bersama-sama Filipi 1 ayat yang ke-6.
Filipi 1 ayat yang 6 berbunyi sama-sama, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, kiranya kita semua selalu siap untuk dibentuk. Kita semua saya rasa masih under construction ya. Dan kita akan dibentuk terus oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan apa yang akan dimulai oleh Tuhan pasti akan berakhir dengan baik. Dan kita hanya sabar menunggu sampai pada hari Kristus Yesus. Oke. Sekian pemahaman Alkitab kita.